Sebagian dari kita mungkin akan mengernyitkan dahi jika mendengar kata pabrik bayi. Ya, tidak semua orang tahu bahwa ternyata terdapat sebuah klinik kesuburan yang kemudian lebih dikenal dengan nama pabrik bayi. Nah, pemirsa, dari mana asal muasal berdirinya pabrik bayi tersebut, serta bagaimana proses kerjanya? Berikut tim berita Islami masa kini memaparkannya. Pabrik bayi pertama kali diketahui dibangun di India bagian Gujarat di sebuah kota kecil bernama Anand. Pabrik bayi ini sebenarnya adalah sebuah klinik surrogasi atau penyewaan rahim dengan inseminasi buatan atau penyemprotan sperma langsung ke dalam rahim, di mana seseorang atau pasangan dapat menitipkan sperma atau embrio mereka atau hasil inseminasi buatan pada rahim seorang perempuan yang disewa. Perempuan-perempuan inilah yang kemudian disebut surrogate mother atau ibu pengganti. Dokter di balik klinik pengembangan berteknologi tinggi ini adalah seorang wanita pakar kesuburan yang bernama Naina Patel. Seorang ibu pengganti akan tinggal selama 9 bulan di sebuah asrama bersama 100 ibu pengganti lainnya. Tiap kamar dalam asrama dihuni 10 ibu pengganti. Mereka mendapatkan makanan bergizi dan vitamin yang diberikan secara teratur, dan mereka juga diminta banyak istirahat. Ada begitu banyak aturan yang harus dipenuhi para ibu pengganti ini, termasuk dilarang melakukan hubungan seks, tak boleh ke dokter dan rumah sakit, juga tak diizinkan bertemu dengan pasangan pemilik embrio dalam kandungannya. Mereka juga harus bertanggung jawab atas segala komplikasi yang kemungkinan terjadi. Para ibu pengganti ini disewa rahimnya untuk melahirkan seorang anak dengan tarif sekitar 91 juta rupiah. Dan yang melahirkan anak kembar akan mendapatkan imbalan lebih banyak, yakni 115 juta rupiah. Namun, jika sang ibu pengganti mengalami keguguran dalam waktu 3 bulan, maka ia hanya mendapat 600 US dollar atau sekitar 6,9 juta rupiah. Sementara pasangan yang menginginkan anak harus membayar 319 juta rupiah kepada klinik Dr. Naina Patel jika kehamilan yang mereka inginkan berhasil hingga mereka mendapatkan anak. Dan kebanyakan pelanggan klinik ini adalah pasangan ataupun individu-individu kaya dari Eropa dan Amerika. Begitu besar imbalan yang didapatkan, maka menyediakan ibu pengganti adalah bisnis yang menggiurkan. Namun Dr. Naina Patel yang menjalankannya mengaku banyak orang yang menilai apa yang dilakukannya tidak semestinya, hingga begitu banyak kritik yang ia dapatkan, dan sebagian orang menganggap bahwa hal ini termasuk ke dalam hal eksploitasi perempuan. Namun Naina Patel mengklaim bahwa para ibu pengganti mendapatkan kesepakatan yang adil, apalagi selama di asrama para ibu pengganti mendapatkan keterampilan baru seperti membordir atau kursus kecantikan yang bisa digunakan di masa depan. Uang yang mereka dapatkan juga jauh lebih tinggi dari standar lokal, maka tak heran sejumlah ibu pengganti kembali lagi ke asrama untuk mengandung anak orang lain maksimal 3 kali. Itu aturan yang ditetapkan dalam klinik Patel. Alasan lain mengapa India adalah surga penyewaan rahim di dunia, karena di negeri itu teknologi medisnya sudah maju, namun biayanya relatif terjangkau, apalagi secara hukum di negara tersebut itu tidak dilarang. Faktor pendorong lainnya yang memicu terjadinya hal tersebut adalah kemiskinan. Ya, 1/3 penduduk paling miskin di dunia ada di India. Itulah mengapa kemiskinan menjadi pendorong seseorang untuk bersedia menjadi ibu pengganti. Tidak hanya di India, pabrik bayi ternyata ditemukan pula di Cina. Kepolisian Cina menemukan 37 bayi terlantar yang ada di pabrik bayi tersebut. Seperti dikutip dari berita online, polisi berhasil mengamankan 37 bayi malang dalam kondisi hidup. Mereka ditemukan dalam sebuah rumah kumuh di Cina dengan kondisi yang memprihatinkan. Bayi yang seharusnya minum ASI justru diberi makan mie dan makanan sisa. Dan yang paling menyedihkan, beberapa bayi positif terkena AIDS dan terkena penyakit menular seksual setelah mendapat pemeriksaan kesehatan. Pihak kepolisian Cina sudah mengamankan 103 orang yang terkait dengan pabrik bayi, dan menurut hasil penyelidikan, bayi-bayi ini rencananya akan dijual pada orang yang akan mengadopsi. Hadirnya buah hati tercinta di tengah-tengah keluarga
memang menjadi hal yang begitu ditunggu-tunggu oleh setiap pasangan suami istri. Namun bagaimana jika anak tersebut didapatkan dengan cara yang tidak lazim pada umumnya, seperti fenomena pabrik bayi yang terjadi di India dan Cina? Bagaimana Islam memandang hal ini? Berikut penjelasannya. Ditinjau secara ilmu fikih, dalam fenomena pabrik bayi ini, pasangan atau siapapun dapat menitipkan sperma atau embrio mereka, kemudian sperma maupun embrio tersebut ditanam dalam rahim seorang ibu pengganti yang dibayar. Dan jika mereka adalah individu tunggal, maka sperma dapat dibeli di bank sperma untuk disuntikan ke dalam rahim ibu pengganti. Dr. Ahmad Zain An-Najah menjelaskan bahwa penyewaan rahim seperti yang dilakukan dalam pabrik bayi ini hukumnya adalah haram, karena menyebabkan terjadinya pencampuran nasab, meskipun embrio yang ditanam dalam rahim ibu pengganti berasal dari benih atau sel sperma dan sel telur pasangan yang sah suami istri. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, ibu-ibu mereka tidaklah lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 2. Jika mengikuti bunyi ayat ini secara lahir, maka kita akan mengatakan bahwa ibu si anak adalah ibu pengganti tersebut, meskipun sel telur berasal dari istri sah ayahnya. Inilah yang kemudian disimpulkan bahwa fenomena penyewaan rahim ini akan menimbulkan pencampuran nasab. Nah pemirsa, bisa dibayangkan, jika hal ini dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah saja, hukumnya haram. Apalagi jika sperma dan sel telur berasal dari pasangan tidak resmi, seperti pasangan gay yang menitipkan spermanya, atau pasangan lesbi yang membeli sperma orang-orang pintar di bank sperma yang kemudian ditanam dalam rahim ibu pengganti. Tentu ini lebih rusak lagi. Ya, apa yang dilakukan Dr. Naina Patel memang bebas dari nilai-nilai yang ditetapkan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga tentu tidak mempedulikan, bahkan tidak mengenal sistem nasab yang dijaga dalam Islam. Jika hal ini terus berlanjut, maka kelak banyak anak-anak yang tak jelas nasabnya, lahir dari benih siapa, lahir dari rahim siapa, dan tak mengenal siapa orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik.